Halo, apa kabar? Selamat datang di Tarot Lintrik Madasari dan teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini dan seperti biasanya teman-teman, pembacaannya masih general reading, jadi tidak bisa resonate bagi setiap orang di luar sana. Ambil energi yang baik-baiknya dalam pembacaan ini dan buang yang tidak sesuai. Energi pembacaan kadang vice versa ya teman-teman, dan seseorang yang kamu fokuskan bisa tertarik ke dalam pembacaan ini. Oke, mari kita mulai, dan tema readingannya adalah sesuatu yang akan segera kamu alami dalam waktu dekat ini. Di sini ada Nine of Cups, lalu ada Eight of Cups, ada Two of Pentacles dengan Two of Swords ya. Sepertinya ini adalah apa ya? Di saat teman-teman sudah tidak mengharapkan sebuah hubungan lagi atau tidak berpikir tentang sebuah hubungan asmara, lebih fokus pada pada perbaikan diri ya, peningkatan kualitas diri, kualitas hidup, kesehatan. Ternyata secara energi masih tertangkap orang yang pernah menyakiti Anda ya. Orang yang mungkin juga baru ditinggalkan oleh Anda di sini secara energi masih mengharapkan Anda kembali. Di sini dia sedang mencari jalan ya untuk bisa mendapatkan atau menaklukkan dirimu lagi. Ini masih perasaannya masih mellow dia ya, masih ada kesedihan di dalam hatinya karena belum mengikhlaskan ya kepergian kamu atau belum mengikhlaskan keadaan dia saat ini ditinggal olehmu. Ya, dia masih sering ngintip ya melalui mungkin kegiatanmu atau hal apapun yang berkaitannya dengan kamu, dia selalu mencari tahu dan mencari-cari informasi tentang kamu. Yang aku lihat di sini beberapa dari teman-teman ada yang sudah menemukan ya kestabilan ya, sudah bergerak stabil hidupnya. Namun di sini pun tertarik energi seseorang, dia ingin mempertahankan hubungan. Jadi aku rasa orang ini masih kayak akan jadi penghalangmu untuk bisa bahagia ya. Jadi ada ada pesannya di sini bahwa teman-teman ini harus menentukan ya, harus menetapkan jalan, menetapkan apa yang diinginkan ya, yang menjadi keinginan teman-teman saat ini dan untuk ke depan nanti gitu. Jadi teman-teman tuh diminta fokus nih ya, akan ada godaan lagi nanti pada saat teman-teman sudah mulai stabil, sudah mulai enak nih sekarang. Seseorang yang mungkin secara energi di sini masih, atau memang ada orang baru nanti ya yang sekarang nih lagi mencari tahu tentang teman-teman ya, pengen PDKT. Ini ada dua kemungkinan ya. Silahkan sesuaikan teman-teman ada di fase yang mana, tapi aku merasa di sini ada orang masa lalu dengan orang baru ya yang sedang melirikmu, yang sedang mencoba mencari jalan untuk menemukan pintu atau diterima ya perasaannya. Tapi aku melihat ada sebuah kesedihan, jadi hatinya kayak sedih. Orang baru ini tahu mungkin kamu sedang patah hati, tapi kalau untuk orang yang lama dia takut banget ya, dia sedih, dia takut banget kehilangan kamu, dia takut banget kamu diambil orang. Oke teman-teman, kalau aku rasa di sini dia masih menunggu ya, masih berharap lah kehadiran diri kamu dalam hidupnya. Jika ini adalah seseorang yang lama ya, dia ingin mengharapkan hubungan ini bisa kembali diperbaiki. Jika ini adalah orang baru, teman-teman, dia masih belum dapat membuka membuka pintu hati kamu gitu, dan dia sedang mencari jalan nih
agar bisa apa ya, kayak mengungkapkan perasaan itu ya, perasaan isi hatinya dia atau pikirannya dia selama ini dia udah sering mengikuti kegiatan teman-teman ya. Lalu di sini ada Two of Pentacles ya, dimana aku lihat teman-teman seperti juga sedang menentukan pilihan ya. Namun kamu tetap memiliki harapan ya agar dapat dipertemukan juga sepertinya dengan orang yang sesuai dengan harapanmu, atau mungkin juga pingin sama orang baru. Jadi di sini teman-teman juga bingung ya antara balik lagi atau berjalan dengan orang yang saat ini lagi apa ya, menggoda. Mungkin teman-teman udah tahu ya secara energi orangnya siapa ya. Jadi ada dua pilihan, atau mungkin ada kemungkinan ya saat ini sedang bimbang, sedang memutuskan gitu ya, orang lama ataukah orang baru. Dan di sini aku cuman kasih saran buat teman-teman cari yang sesuai dengan harapan agar dapat apa ya, memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan secara batin dan fisik gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada hal yang tidak diinginkan terjadi lagi di masa yang akan segera dijalani. Jangan sampai gitu ya. Oke, di sini ada Two of Swords, bahwa energi seseorang di masa lalu juga tertangkapnya bahwa kamu ini sebenarnya adalah sosok orang yang tertutup gitu ya. Jadi dia juga di sini nggak memberikan banyak kisah hidupnya dia gitu ya saat ini, atau mungkin kebalikannya, karena dia saat ini tertutup, seseorang yang di masa lalu ya teman-teman ini tertutup kepada kamu, makanya kamu pun banyak perubahan terhadap diri dia dan membuat kamu ini ingin meninggalkan dia atau memang sudah meninggalkan dia. Tapi kalau ini adalah orang baru, orang tersebut sebenarnya tidak ingin tahu siapa kamu, atau entah di belakangmu itu ada siapa dan kamu telah mengalami kejadian apa. Namun satu yang pasti, dia memiliki perasaan saat ini ya, dan dia ingin menerima kamu apa adanya. Seperti itu. Tapi kalau untuk orang masa lalu di sini dia belum move on, masih belum rela untuk melepaskan kamu, apalagi sampai dia melihat kamu di sini ketemu orang baru ya yang bisa ngebahagiain kamu. Dia di sini benar-benar tidak terima. Ya. Oke, dan aku cuman kasih sedikit apa ya, kayak masukan aja teman-teman. Kalau memang orang lama ini adalah mantan dari kamu ya, ada banyak hal yang baik nggak yang udah dia lakukan gitu. Tulis dalam sebuah kertas atau jurnal kamu deh ya, baiknya lebih banyak apa buruknya yang lebih banyak. Kalau memang teman-teman di sini melihat dia tidak sesuai dengan kriteria gitu ya, jadi mungkin orang masa lalu memang kenangannya nggak bisa lupa, tapi dia jauh dari kriteriamu, maka jangan pernah kembali lagi ke sana. Tapi kalau orang baru di sini dia sesuai dengan kriteriamu, maka kamu harus menerima dia. Tapi kalau memang kamu masih belum bisa ya, maka jalani saja dulu, atau memang kamu harus memberi jarak supaya kamu tidak melukai perasaan dia ya. Oke, lanjut ke pembacaan kartu selanjutnya. Oke, teman-teman tuh ya, orang masa lalunya masih belum bisa ngelupain. Masih terus aja ya, kepikiran kamu terus. Dan di sini, oke, satu lagi ya. Bisa jadi ini adalah mungkin pasangan sahmu ya, mantanmu gitu. Mungkin kalian sudah menikah atau pernah ya berkeluarga dan sudah memiliki anak atau memiliki ya itulah ya. Dia ingin mencoba untuk kembali ke kamu karena memang dia tidak ingin ya anak-anaknya ini dalam keadaan terlantar gitu ya.
Kalau memang teman-teman di sini belum pernah menikah atau memiliki hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, sudah punya anak, maka dia sebenarnya kebingungan saat itu memutuskan atau memberikan keputusan ya, ingin lanjut ataukah apa ya namanya, selesai hubungannya. Karena secara energi terlihat dia masih berharap banget gitu ya dengan apa namanya, dengan kamu gitu, bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun kendalanya yang dihadapi adalah dia sudah memiliki keluarga dan dia juga di sini masih belum bisa memutuskan hubungan dengan keluarganya atau meninggalkan anak-anaknya, dia masih belum sanggup. Tetapi memang pemikiran dia, cara dia memperlakukan kamu itu membuat kamu kecewa, sehingga di sini kamu seperti memilih untuk apa ya, seperti memilih untuk menjauh gitu ya, karena kamu juga di sini ingin kehidupan dia baik-baik saja dan tidak mau sampai apa ya, mengganggu lah hubungan mereka gitu. Ya, itu yang terjadi. Karena kamu di sini adalah seorang yang baik ya, aku lihat orang yang baik, mengalah, banyak mengalah ya, terus terbuka dan orang yang memiliki spiritual yang tinggi gitu, membuat dia itu tidak bisa melepas kamu gitu. Energimu itu membuat dia selalu kayak kecanduan atau apa ya, merasa selalu dikangenin gitu ya. Jadi selama jauh, selama tidak lagi ada pertemuan gitu, dia selalu kangen dengan energimu, dengan sosokmu gitu. Dan di sini teman-teman lebih apa ya, lebih waspada ya, lebih waspada jika memang ini tidak membuat teman-teman bahagia di masa depan, lebih waspada karena ini akan terjadi di kehidupan teman-teman kalau salah jalan, nanti akan apa ya, kayak mengulang karma gitu. Mungkin ini pernah terjadi di tahun kemarin, ini akan terjadi lagi di tahun depan. Jadi jangan sampai teman-teman yang saat ini lagi break, yang saat ini lagi benar-benar udah membalikan diri dari orang tersebut, tetap pada tujuannya fokus. Kalau memang orang tersebut tidak sesuai kriteriamu, jangan dilanjut ya, karena ini akan menarik energi karma yang berkepanjangan nanti ke depannya. Nanti teman-teman tidak lulus-lulus gitu ya dari masalah yang sama. Di sini ada energi children ya, itu kayak memang orangnya di sini dia nggak bisa diharapin ya, atau nggak bisa diandelin ya, segala sesuatunya ini banyak sekali teman-teman yang berkorban gitu ya. Jadi dari beberapa teman-teman di sini, mungkin beberapa saja ya, tidak semua ya, banyak yang mendapatkan apa ya, kayak hubungan ini tuh dirawat atau dibesarkan gitu ya, eh, diperhatikan atau diperjuangkan kebanyakan teman-teman gitu, yang banyak mengeluarkan tenaga, materi gitu ya. Sedangkan dia mungkin di sini kayak lebih kayak diemong gitu ya, kayak gimana kamu aja, kalau kamunya perhatian, kalau kamunya ada perjuangan ya dia bergerak, tapi kalau kamunya diem ya dia diem. Jadi di sini kamu udah kayak capek ya di hubungan itu, kamu udah lelah. Dan di sini juga ada orang baru yang selalu memantau kamu, dan dia juga sakit hati gitu saat ini dan nggak mau melihat gitu kamu pernah punya hubungan dengan dia. Kalau memang kamu sudah pernah menikah, dia tidak melihat kamu ini siapa gitu ya. Cuman mungkin di sini ada hubungannya dengan keluarga dari si orang baru ini yang mungkin tidak menerima kamu karena kamu membawa anak gitu ya. Jadi di sini jalannya agak tertutup, di sini susah diteruskan karena keluarga di sini kurang setuju ya. Terus berpisah pun dia sebenarnya sulit karena ini bukan kemauan dia tapi kemauan keluarga. Ini yang membuat dia sampai hari ini secara energi masih terus tertarik untuk berjuang mendapatkan kamu teman-teman ya. Dia pengen balik lagi, pengen apa ya, kayak ya intinya dia ingin hubungan ini bisa di apa namanya, diperbaiki, terus ada jalan untuk menikah.
Ya kalau ini orang lama, kemungkinan besar teman-teman akan ini ya, akan banyak berpikir dan ini akan menghambat sedikit eh, apa ya, kayak semangatnya agak terhambat gitu ya. Biasanya mungkin ceria tapi ini agak mellow gitu ya. Hmm. Ini orang lama ataupun orang baru, mereka sama-sama punya perasaan yang tulus ya, sama-sama punya eh, gairah nafsu juga sama kamu. Jadi memang orang yang datang ini orang baru ya, aku lihat usianya mungkin jauh lebih muda ya daripada Anda. Namun di sini keinginan untuk berumah tangganya itu cukup cukup kuat banget ya, pingin banget dia gitu. Walau apapun yang terjadi yang pernah dialami oleh Anda, dia nggak peduli sih ya. Lebih kayak mau fokusnya buat ngambil hati kamu aja supaya bisa diterima sama pihak keluarganya, atau ada dikasih restu lah ya sama semesta supaya keluarganya juga lama-kelamaan akan menerima keadaan kamu ya. Di sini dia lagi berharap banget ada jalan, dan kamu juga di sini tidak bisa menentukan pilihan ya. Siapa yang paling cepat lah itu yang bisa mendapatkan kamu, itu mungkin energimu saat ini seperti itu ya. Aku lihat juga di sini ada banyak perasaan yang apa yang tidak mengenakan mungkin ya di hati kamu saat itu, dan saat ini pun juga masih kerasa ya perasaan yang terluka, sakit karena orang lama gitu ya, orang lama yang sudah banyak memberikan kamu perubahan ke arah yang tidak baik gitu. Namun untuk sebagian orang mungkin tidak merasakan hal ini, justru menganggap ini adalah sebuah tantangan ya, sebuah keinginan yang harus bisa digolkan, tapi pada akhirnya terhambat gitu karena ada rasa welas asih di dalam batin ya, yang merubah pemikiran, yang merubah langkah teman-teman untuk melanjut dengan seseorang yang mungkin sudah ada keluarga atau sudah punya anak. Jadi teman-teman kayak berhenti gitu sejenak, berpikir untuk maju atau untuk mundur, tapi lebih memilih untuk bertahan ya. Bertahan di sini artinya bukan untuk kembali kepada orang lama atau datang kepada orang baru, tetapi teman-teman seperti lebih memulihkan kondisi pikiran dan hati gitu ya. Tidak memilih keduanya. Oke, tidak memilih keduanya. Jauh dari penglihatan kartunya, beberapa sebagian dari kalian masih berharap ada kesempatan untuk bersama lagi dengan orang lama. Namun dengan kondisi yang setara gitu. Pinginnya bisa kondisi yang setara gitu ya, dengan apa yang kamu lakukan terhadap hubungan ya, terhadap hubungan kalian. Jadi kalau selama ini kamu banyak berkorban, ini ada imbal balik gitu. Sekarang dialah yang harus apa ya, berkorban lah, yang harus berjuang agar hubungan ini bisa terlihat lebih jelas arahnya mau kemana, mau mau dibawa kemana gitu. Tapi yang akan terjadi nanti ke depannya adalah tergantung si orang lama atau orang baru, siapa yang lebih cepat gitu ya. Yang aku rasa sih kamu tidak memilih keduanya gitu loh. Jadi lebih kayak siapa nih yang paling banyak akan memberikan peluang kamu untuk keluar dari kesedihan di hati gitu. Ya, tapi yang aku lihat di sini memang sebagian besar masih kayak menunggu seseorang tersebut ya, orang lama ya. Dan orang baru ini mungkin akan lebih banyak kayak kecewa ya, di sini memilih untuk mundur atau memang sedang mencari jalan agar bisa eh kamu apa ya, takluk lah gitu di apa namanya, di perjuangannya dia. Tapi buat teman-teman yang single gitu, ini mungkin akan menemukan sosok yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Selama ini mungkin sudah berjuang, sudah banyak merawat diri, sudah banyak fokus menolak banyak orang yang datang ya. Kali ini teman-teman akan mendapatkan sesuai dengan apa yang selama ini didoakan, diharapkan teman-teman ya.
kriteria yang mungkin sudah disusun rapih ya, sesuai dengan harapan. Tapi meski ada beberapa orang juga yang nggak mendapatkan, semua ya, yang mungkin sudah di-list kriterianya seperti apa, tidak semua muncul gitu, tetapi, namun hal tersebut sudah membuat kamu bisa, apa ya, bisa menarik dia dengan gimana ya, kamu bisa ngelihat ketulusannya dia gitu, walaupun kriterianya nggak full. Misalkan kamu menulis kriterianya itu 12 nomor, tapi hanya 3-4 nomor aja yang benar gitu, dan itu kamu sudah mendapatkan banyak hal gitu, kepuasan, maka kamu akan menerima orang tersebut gitu ya. Kenapa? Kenapa? Karena kekurangan sisanya itu mungkin kamu yang akan memenuhi gitu. Dan ya memang itu yang akan teman-teman dapatkan ya, sebuah kebahagiaan dari sosok yang baru untuk para single, atau sosok yang mungkin datang baru pertama kali mungkin mempunyai hubungan, dan dia tepat sekali seseorang yang memang juga memiliki kualitas yang sama sepertimu, sama-sama menjaga diri, menjaga batasan dari mungkin bukan muhrimnya gitu ya, dia bisa menjaga hal tersebut, maka dipertemukan dengan orang yang sama ya. Terus kita lihat lagi ada ada kali trauma nogma mandala. Di sini juga ada delapi. Sometimes it's good to seek help from others. Dan di sini juga oke. Ya, sepertinya sosok yang datang ini untuk orang-orang yang jomblo adalah sepertinya akan memberikan banyak kebahagiaan ya. Nih ya. Nanti juga langsung mungkin dia melamarmu, terus nggak lama juga langsung punya momongan. Iya, seperti itu ya. Lebihnya aku melihat di sini kalian itu ketemu karena media sosial ya. Jadi perkenalannya melalui media sosial awalnya, lalu ada ketertarikan, pada akhirnya kalian deket di sini ya. Hanya di sini mungkin dia kesulitan, ini bagi yang jomblo ya, yang mau dapetin pasangan, dia tuh kesulitan untuk PDKT gitu ya, kesulitan untuk PDKT, maka dia nanti akan ada orang yang nyomblangin, yaitu mungkin orang tua ya, orang tua dari kalian, entah itu siapa gitu, pokoknya entah itu guru atau siapa orang yang dituakan yang akan memperkenalkan kamu dengan dia. Ini bagi yang jomblo ya. Terus nanti kedepannya teman-teman ya, di sini kedepannya ini akan terjadi nanti. Kan selama ini teman-teman pingin banget dikelilingi sama orang-orang yang tulus ya, yang selalu memberikan sikap yang jujur gitu kepada teman-teman. Nah selama ini teman-teman nggak ngedapetin tuh orang-orang yang seperti itu, dan selalu ngedapetin orang-orang yang iri hati, yang cemburuan sama teman-teman. Nah kali ini nanti nih teman-teman akan menemukan hal tersebut. Dapat bimbingan dari siapa? Tentu saja dari batin, dari jiwa yang bersih. Jadi mungkin teman-teman akan ada peningkatan spiritual dari kejadian masalah yang dihadapi. Di sini ada 3 fase ya. Pertama, orang yang punya hubungan dengan yang sudah punya keluarga atau teman-teman sudah pernah menikah, atau yang ketiga ini yang jomblo ya. Nah, di sini akan ada peningkatan spiritual, mungkin dari banyaknya kisah perjalanan hidupnya yang gak enak teman-teman. Ke depannya nanti di sini akan ada perubahan pada pandangan dan bagaimana cara bertingkah laku teman-teman di kehidupan kedepannya ya. Ke depan ini akan banyak apa ya, seperti berubah lah secara perlahan ya, untuk mencoba seolah-olah tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif lagi. Jadi teman-teman sebenarnya masih bisa nih kayak ke apa namanya, kayak kesinggungan sama orang-orang yang ngomongin negatif, sama orang-orang yang ngomongin apa ya, ya tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman gitu. Tapi nanti akan seolah-olah tidak terpengaruh, dan hal tersebut akan
membantu teman-teman tuh berubah gitu ya. Sudah sudah mulai membuat batasan juga gitu untuk menghindari kelelahan energi di sini ya. Dan teman-teman akan tahu nih siapa saja yang itu teman atau musuh, siapa saja yang cemburu atau tulus. Udah tahu nih. Kenapa? Karena dari sebagian teman-teman ini akan banyak menarik diri dari keramaian. Dari situlah teman-teman banyak berpikir, banyak juga mungkin meditasi, banyak juga mungkin mendengarkan hal-hal nasihat yang baik, atau mungkin juga dari beberapa teman-teman ini menjalankan kehidupan dengan apapun dilakukan dimulai dari diri sendiri. Jadi teman-teman punya pemikiran gini, kalau Anda ini baik, melakukan hal yang baik, maka Anda akan mendapatkan kebaikan. Jadi itu yang teman-teman jadi patokan. Tapi ada beberapa dari teman-teman juga yang tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Jadi ya apa adanya lah gitu hidupnya, nggak pingin dibilang baik, nggak pingin dibilang buruk, ya apa adanya lah gitu ya. Akan seperti itu, dan nanti akan menemukan di mana teman-teman senang dengan keadaan seperti itu sendiri tanpa banyak mungkin dikelilingi orang-orang gitu ya. Lebih lebih kepada dekat sama teman, dekat sama keluarga, tapi tidak terlalu dekat gitu, ada batasan aja gitu ya. Oke, ada sebagian yang juga akan berangsur-angsur sembuh di sini dari sakit hati ya, dan dari keterpurukan ekonomi. Pada saat ini nanti akan menemukan jalan keluar situasi yang sedang dihadapi. Jadi nanti ada beberapa dari teman-teman nih udah sadar gitu ya tentang banyak masalah, ternyata memang harus berubah dari diri sendiri, atau memang harus memutus hubungan dengan si ini nih yang bikin banyak masalah, keluarga yang ini nih yang suka bikin pusing atau bikin hambatan. Nah, nanti teman-teman akan menemukan jalan keluar ya. Nanti ke depan ini akan menemukan dalam waktu dekat ini ya. Terus juga ada beberapa yang sudah berkeluarga di sini akan mendapatkan momongan, ada yang dapat momongan lagi ya. Kalau yang mau rujuk atau yang baru, nanti yang jomblo nikah cepet tuh punya anak ya. Dan di sini akan adanya peningkatan kualitas hubungan. Jadi yang tadinya udah marahan, nanti udah punya masalah ini, ke depannya jadi mulai ada keharmonisan, mulai ada lebih banyak mengalah. Mengalah di sini bukan karena pingin dibilang baik, tapi memang sudah sepakat ya. Salah satunya ada yang mengingatkan dan selalu seperti saling menjaga lah supaya tidak rusak lagi hubungannya. Dan akan memulai bergerak untuk banyak melakukan perubahan diri ya di sini tuh. Pokoknya ada yang mau dapetin momongan juga, nanti kan ya ada rezeki besar mungkin karena perubahan perubahan baik sama teman-teman udah dilakuin, makanya banyak keberlimpahan, banyak kelancaran rezeki ya. Dan juga banyak dikelilingi orang-orang yang sayang. Cuma teman-teman membatasi diri gitu supaya tetap wangi hubungannya. Ada sebagian juga yang akan konsisten dalam kondisi sebagai pasangan, misalnya istri atau suami. Ya, mau fokus nih. Misalkan kamu adalah suaminya, mau fokus jadi suami tuh kayak gimana? Kamu istrinya mau fokus jadi istri kayak gimana gitu ya. Terus kebutuhan anak, kebutuhan keluarga jadi nomor satu. Di samping fokus pada pasangan juga di sini pada perhatian gitu. Dan yang akan segera teman-teman rasakan dalam waktu dekat ini adalah tentang perubahan energi ya, sehingga bersama dengan itu yang lainnya akan mengikuti energi perubahan teman-teman ya. Jika energinya baik, maka baik yang akan teman-teman dapatkan, yang akan teman-teman temui. Tapi jika energinya buruk, maka teman-teman akan kembali lagi ya, akan kembali lagi teken kontrak masalah dengan jangka waktu yang lama ya. Bisa jadi polanya nanti sama tuh, makanya keluarnya harus tahun ini pas sekarang di Merkuri retrograde. Merkuri retrograde adalah suatu tindakan atau pemikiran yang
mungkin pernah terjadi di masa lalu ya, yang diambil langkahnya mungkin salah, saat ini jangan sampai mengambil pemikiran dan tindakan yang salah lagi. Harus ada perubahan untuk mendapatkan siklus yang baru, untuk naik ke siklus yang teratas lagi gitu ya. Jangan sampai nanti balik lagi. Nah, sekarang nih mumpung Mercury retrograde, Leo session, jadi teman-teman bisa pelan-pelan jalannya, jangan buru-buru. Nih, bulan ini bulan yang bagus, dan bulan ini juga Merkurinya lagi kebuka, jadi teman-teman bisa sabar untuk tidak kembali ke mantan. Sabar untuk tidak mengurusi masalah, oke? Karena harus pelan-pelan. Leo session itu nantinya banyak gedebrak-gedebruk. Leo session kan api, jadi banyak emosi, cemburu ya. Lalu pesannya apalagi, waspada ya. Waspada pada energinya teman-teman. Jadi teman-teman ini sebenarnya akan berhasil jika energinya bisa stabil. Stabil ini bisa gimana nih Mas Mada? Ya kalau teman-teman tidak jauh ya dari pencipta ya, soalnya ya memang hanya dia ya, apa ya namanya, tempat kita kembali dan tempat kita untuk mendapatkan ketenangan diri, bukan dari manusia ya, bukan dari alam atau tempat daerah kita menemukan ketenangan, tapi ternyata adalah ibadah kita. Walaupun kita nggak rajin gitu, nggak rajin ibadah, tapi kita selalu inget nih ya, kalau nggak mau berubah ya gimana nih aku nih, mana bisa aku hidup senang ya. Tapi di bulan ini dan di pembacaan ini teman-teman tuh akan disadarkan dengan pemikiran, dengan langkah teman-teman selama ini mungkin sudah salah, keliru, dan akan mengambil tindakan yang baik ya, yang akan segera terjadi dalam waktu dekat ini. Oke, teman-teman semuanya, ini energi dari zodiak Libra ya, Libra, Capricorn, racing dari mungkin juga ada si Scorpio di sini, ada Pisces ya, lalu ada Leo, ada Gemini, Scorpio, dan ada Aries. Dan teman-teman semuanya, untuk inisialnya kita lihat. Oke, teman-teman mohon bersabar. Ada S, M, I, U, P, Y, F, Q, ada B, maaf ya taruh di depannya, ada Z, N. Oke, sudah ya teman-teman semuanya. Kamu tidak perlu mempercepat hal ini segera terjadi ya, karena cepat apa lambat atau lambat ini akan segera terjadi. Namun yang pasti takdir ke depan hidup teman-teman ini akan jauh lebih bahagia dari hari ini, dan itu sudah terlihat gitu ya di pembacaan kita hari ini. Percayalah, tidak semua orang mempunyai welas asih ya teman-teman ya terhadap sesama. Jadi tidak pula apa ya, welas asih itu ada pada hatimu gitu ya, tidak pula ada pada hatimu. Jadi seseorang yang diberikan rasa welas asih ini ya, rasa kepekaan terhadap dirinya, itu memang sudah apa ya namanya, sudah pilihan gitu ya, sudah pilihan. Jadi beberapa orang memang sudah dipilih akan berubah menjadi lebih baik ke depannya ya. Beberapa orang akan mengalami hal yang sama. Ya, teman-teman di sini harus banyak bersabar. Pokoknya gentle, harus jadi orang yang gentle, berprinsip ya. Terus juga punya pemikiran, definisi IQ dan EQ-nya sejalan ya. Semesta ingin kamu bersikap netral. Keseimbangan semesta alam ini menetralkan semua rasamu. Jadi sampai pada sebuah puncak rasa yang tidak lagi merasa kosong. Di saat itulah kamu akan menemukan jati diri dalam dirimu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di videoku yang lainnya. Bye bye teman-teman, see you.